Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala al-kitaba ala rasulihil amin, huda wa busyra lil mu'minin, sallallahu wasallam ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kitab kita, An-Nukhba Al-Mardiyah fi Al-Hadits An-Nabawiyah, yang insyaallah kembali akan diantarkan oleh Guru Dr. Haji Umar Mansur Ar-Rahimi, LC-MA, yang mana akan dilanjutkan pada pasal yang ke-11, Al-Hadi Asyar, Fil Hasani, Fadli Salamatis Sadar. Oleh karenanya, kita mempersilahkan kepada Guru untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an, tafadhal mashkur. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kita kembali pada malam hari ini melanjutkan kajian kita tentang kitab An-Nukhba Al-Mardiyah fil Ahaditsin Nabawiyah karya Andre Kurta Abdurrahman Ambodale rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebagaimana tadi disebutkan, kita masih pada awal-awal pasal yang ke-11 tentang hasad dan keutamaan hati yang selamat, hati yang bersih. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan ayat pertama yang disebutkan oleh Andre Kuruta dalam fasal ini, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12, yang mana disebutkan di dalamnya larangan kita berburuk sangka, terlalu memperturutkan prasangka-prasangka yang belum jelas. Kalaupun sudah jelas, jangan sampai kita menyebarkan aib seseorang dengan ghibah. Ya, seharusnya keburukan-keburukan orang itu diperbaiki, bukan jadikan bahan pembicaraan atau buah bibir yang hanya merusak hati. Biasanya ghibah itu juga tidak lepas dari hasad. Biasanya orang hasad itu akan senantiasa menggunjing, menggibah orang-orang yang dia hasadi. Senang ketika mendapatkan informasi-informasi buruk terhadap orang yang dia sedang hasadi atau sedang iri kepadanya. Makanya Andre Gurupta sebutkan ayat ini tentang larangan berburuk sangka dan mencari-cari, mengkorek-korek informasi keburukan seseorang, tajassus. Jadi ayat ini mengandung 3 larangan. Berburuk sangka atau terlalu memperturutkan prasangka-prasangka yang belum jelas, kemudian tidak mencari-cari keburukan orang, menguping, mengkorek-korek masalah-masalah pribadi seseorang. Kemudian yang ketiga, larangan mengguncing, menggibah, memperbincangkan, menyebarkan keburukan orang. Kita sudah jelaskan ayat ini panjang lebar kemarin, satu pertemuan tentang ayat ini. Kemudian pertemuan kita malam ini masuk ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini jelas, jelas hubungannya dengan bab, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 32. Bukan. An-Nisa ayat 54, ayat 54. Sini tidak disebutkan di kitab, tidak disebutkan nomor ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsudunan nasa
ala ma atahumullahu min fadlih. Ya, apakah mereka iri, dengki pada manusia secara umum, secara khusus yang dimaksud di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Yahud, orang-orang Yahudi, Bani Israel itu iri dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebab mereka tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena hasad, karena kedengkiannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala ma atahumullahu min fadlih, dengki terhadap Nabi atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, atas karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Karena Bani Israel itu sangat mengharapkan Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi paling mulia, Nabi akhir zaman yang menjadi kebaikan untuk seluruh alam semesta. Mereka berharap bahwa Nabi tersebut yang disebutkan sifat-sifatnya, yang disebutkan keistimewaannya, ciri-cirinya dalam kitab-kitab mereka, terkhusus Taurat dan Injil. Mereka berharap bahwa Nabi tersebut yang Allah sudah informasikan, sudah beritakan akan kemunculannya, mereka berharap bahwa Nabi itu dari kalangan mereka. Berharap bahwasanya Nabi terakhir itu masih Nabi dari kalangan Bani Israel. Ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Tidak seperti yang mereka inginkan. Ternyata Nabi tersebut lahir dari keturunan Nabi Ismail. Dari orang Arab yang mereka benci, yang mereka hinakan, yang mereka tindas di masa jahiliyah. Makanya Allah mengatakan, apakah mereka iri, dengki terhadap manusia secara umum, terkhusus kepada Nabi SAW atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, kenapa mereka hasad? Apa yang menyebabkan mereka hasad? Kenapa mereka berbuat hasad? Ya, pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran akan buruknya sifat hasad ini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya ini Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengecualian, memberikan pengkhususan dari larangan hasad. Di antaranya larangan hasad ini, ayat ini. Kemudian ada hadisnya Abu Hurairah, Nabi mengatakan la tahasadu. Seperti hadis yang pernah saya sebutkan sebelumnya, larangan saling bersifat hasad. Dan ada nanti beberapa hadis yang disebutkan oleh Andre Guruta dalam bab ini tentang larangan hasad. Di antaranya ini hadisnya Zubair bin Awam, dabba ilaikum da'u al-umami qablakum. Telah merasuk atau penyakit umat-umat terdahulu itu telah merasuki, telah menimpa kalian. Yaitu dua sifat atau dua penyakit, al-hasad wal baghdha. Hasad dan saling benci. Hasad dan saling benci. Hasad melahirkan kebencian. Benci biasanya melahirkan hasad. Kemudian Rasul mengatakan hiyal haliqah.
hasad ini adalah pencukur. La aqulu tahliku syar. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan bahwa hasad itu mencukur rambut. Walakin tahliquddin. Hasad ini mencukur agama. Saking buruknya itu hasad. Akan mengikis, merontokkan nilai-nilai agama terhadap seseorang. Ketika seseorang itu sudah dirasuki penyakit hasad, penyakit benci, penyakit iri, dengki, itu akhlak-akhlak mulia dalam Islam, bahkan tidak sedikit ibadah-ibadah yang mulia dalam Islam itu rontok, jatuh, gugur satu demi satu gara-gara penyakit. Gara-gara penyakit hasad tersebut. Walladzi nafsi biyadi. Makanya Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku di tangannya, la tadkhul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak dianggap beriman sampai saling mencintai. Artinya tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Ya, di antara sesama orang beriman. Itu syarat masuk surga beriman, syarat beriman saling mencintai. Tidak mungkin seorang itu saling mencintai kalau ada hasadnya, kalau ada irinya, dengkinya, ada kebencian di dalam dirinya. Kemudian di hadis yang lain Nabi mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak bisa terkumpul, tidak mungkin ada di dalam hati seorang hamba itu dua sifat ini, iman dan hasad. Di mana ada iman, tidak mungkin ada hasad. Di mana ada hasad, tidak mungkin ada iman. Artinya tidak akan sempurna iman seseorang apabila ada di dalam hatinya sifat hasad. Jadi ini beberapa hadis yang di sini disebutkan untuk ayat larangan hasad, dan beberapa hadis nanti juga akan disebutkan di antaranya dalam pasal ini. Kemudian setidaknya ada dua dampak buruknya ini sifat hasad. Ada dua dampak buruk sifat hasad. Yang pertama, buruknya ini sifat hasad, orang yang memiliki sifat hasad, iri, dengki, itu hakikatnya dia telah menolak atau dia tidak rela dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Yahudi ketika iri terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi itu dari kalangan Arab yang diberikan sifat kenabian ini adalah Muhammad yang mereka inginkan dari mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak rela dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seketika seseorang itu mendapatkan nikmat, dia tidak mendapatkan nikmat, tetangganya mendapatkan nikmat, saudaranya mendapatkan nikmat, temannya mendapatkan. Allah yang memberikan nikmat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu iri, ketika kamu dengki, ketika kamu hasad, seolah-olah kamu protes. Merasa tidak senang dengan apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Bahkan lebih parahnya lagi, merasa bahwa Allah salah memberi. Seharusnya yang diberi itu dia, tapi ternyata yang diberi orang lain. Menuduh bahwa Allah itu salah dalam memberikan nikmat, tidak tepat dalam memberikan nikmat, dan ini sifat yang sangat buruk. Hasad itu menafikan keimanan karena dia tidak beriman bahwa Allah membagikan rezeki itu dengan adil, dengan bijaksana, dengan tepat. Tidak mungkin Allah memberikan suatu nikmat kepada orang yang tidak berhak, kepada
orang yang tidak pantas. Allah memberikan nikmat sesuai dengan ilmunya, kebijaksanaannya, sesuai dengan hikmahnya. Maka tidak pantas kita iri, tidak pantas kita hasad, tidak pantas kita dengki atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hasad ini bentuk pengingkaran terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara sifat buruknya atau dampak buruknya dari hasad ini, kebanyakan hasad itu ketika seseorang itu dirasuki rasa hasad, iri dan dengki, biasanya sifat ini menghalangi dia untuk menerima kebaikan, menerima kebenaran. Sebagaimana Yahudi, ketika dia iri kepada Nabi, setelah diberikan kedudukan keutamaan sebagai seorang Nabi dan Rasul terakhir paling mulia, mereka iri sehingga tidak mau beriman. Tidak mau beriman kepada Nabi bukan karena tidak tahu bahwa yang dibawa Nabi itu suatu kebenaran, tidak. Mereka tahu betul kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma karena ada perasaan iri, orang biasanya kalau sudah iri tidak bisa dinasihati. Apalagi kalau yang menasihatinya itu orang yang dia dengki, orang yang dia iri, sulit menerima kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu menyebutkan kisahnya atau sifatnya ahli kitab di surah Al-Baqarah ayat 109. Allah berfirman, wadda katsirun min ahli kitab, sebagian besar ahli kitab itu berharap, menginginkan, lau yarudunakum min ba'di imanikum kuffar. Mereka berharap mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah beriman. Mereka berharap orang-orang beriman itu kembali kufur, kembali syirik, kembali menyembah berhala. Itu yang mereka inginkan. Sebagaimana di ayat lain Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka, mengikuti kekufuran mereka, kesyirikan mereka, kedurhakaan mereka. Itu yang diharapkan oleh mereka. Kenapa mereka menginginkan orang beriman itu kufur, orang taat beribadah itu bermaksiat, orang yang mentauhidkan Allah itu menyekutukan Allah? Kenapa mereka menginginkan itu? Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Karena sifat hasadnya. Orang yang hasad itu berharap nikmat itu dihilangkan oleh Allah. Ketika seorang punya nikmat, dia ingin nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan. Tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Berharap nikmat itu hilang. Jadi Yahud, Bani Israel, tahu kalau orang beriman itu nikmat. Menjadi umat paling mulia, umat paling disayangi oleh Allah, umat paling dikasihi, umat termulia. Mereka iri, dengki, hasad. Sehingga berharap nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman itu dicabut, diangkat. Beriman, orang beriman, mereka berharap menjadi kufur. Orang yang taat beribadah, mereka harap bermaksiat. Karena sifat hasadnya itu. Jadi orang yang memiliki sifat hasad itu sulit mendapatkan kebaikan. Berharap kebaikan itu hilang dari orang lain. Sehingga dirinya sulit mendapatkan kebaikan. Sulit mendapatkan nasihat. Itu diantara buruknya ini sifat hasad. Bahkan di antara hukuman bagi orang yang hasad ini, orang hasad ini terhalang masuk surga. Bahkan yang menyebabkan
iblis keluar dari surga itu ya, karena hasadnya, ya, karena tidak senang ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Kenapa harus sujud? Ya, merasa bahwa saya lebih mulia daripada Adam. Iblis merasa lebih mulia. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Itu alasannya iblis. Kenapa? Hasad. Tidak ingin kebaikan itu diberikan kepada selain dia. Kenapa dia yang sukses? Seharusnya saya. Itu maksud. Akhirnya apa? Diusir dari surga. Setelah diusir dari surga, dia tidak taubat. Justru menjadi-jadi. Justru memusuhi anak cucu Adam. Berusaha menyesatkan anak cucu Adam. Gara-gara hasad semua itu. Dosa yang pertama dilakukan di dalam surga adalah hasad. Dan yang menyebabkan dua anak Nabi Adam saling membunuh atau membunuh saudaranya itu gara-gara hasad. Ketika saudaranya mendapatkan pasangan yang cantik, sedangkan dia tidak mendapatkan pasangan yang cantik, dia bunuh saudaranya gara-gara wanita. Hasad juga. Jadi memang hasad ini sumber keburukan. Sumber keburukan. Apabila orang ini sudah punya sifat hasad, apabila seorang pelajar, orang santri punya sifat hasad, ketika melihat saudaranya mendapatkan kiriman, dia tidak mendapatkan kiriman, dia hasad. Bisa saja dia mencuri barangnya temannya, dia hasad dengan kepintaran temannya, dia hasad dengan keberhasilan temannya, atau keindahan, kecantikan, ketampanan temannya itu rusak itu kalau orang punya sifat hasad. Tidak ada yang lahir dari sifat hasad itu kecuali keburukan. Jadi orang yang memiliki sifat hasad ini tidak mungkin masuk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Makanya orang yang mau masuk ke dalam surga itu dihilangkan sifat hasad, dibersihkan sifat hasadnya. Jangan pernah berharap masuk surga kalau punya sifat hasad. Yang di dalam surga saja diusir karena sifat hasad. Apalagi kalau belum masuk. Dan di antara keutamaan orang yang jauh dari sifat hasad ini, keutamaannya termasuk sebab atau termasuk pintu-pintu surga. Ketika seseorang itu jauh dari sifat hasad. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya itu, kisah yang panjang yang mana intinya suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sahabatnya di masjid. Tiba-tiba Nabi mengatakan kepada sahabatnya bahwasanya akan muncul seseorang dari pintu ini. Nabi menunjuk satu pintu, mengatakan bahwa nanti akan keluar dari pintu ini, muncul dari pintu ini seorang dari ahli surga. Seorang dari ahli surga. Sahabat menunggu, siapa yang muncul ini? Siapa yang dimaksud Nabi ini? Tiba-tiba muncul seseorang. Sahabat yang tidak terkenal, artinya bukan sahabat yang populer. Bukan di sini tidak disebutkan namanya. Dalam riwayat tidak disebutkan namanya. Kemudian esok harinya, besoknya lagi,
Nabi bilang begitu lagi. Dan nanti akan keluar dari pintu ini seorang ahli surga. Ternyata yang muncul orang yang sama. Seperti yang kemarin. Sampai pada hari ketiga, Nabi kembali mengatakan bahwa keluar nanti orang yang ahli surga dari pintu ini. Ternyata dia lagi. Sudah 3 kali Nabi. Dan Nabi 3 kali menyebutkan bahwa dia itu ahli surga. Bukan cuma 1 kali, tapi 3 kali Nabi menyebutkan bahwa dia itu ahli surga. Nah ini sahabat orang biasa-biasa. Ya, tidak ada tidak ada sesuatu yang dia lakukan yang heboh atau sesuatu yang besar sehingga mengatakan wajar orangnya. Memang seumpamanya yang keluar itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wajar. Tapi ini orang biasa-biasa. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu penasaran. Kira-kira apa ini amalannya orang ini? Kenapa bisa 3 kali Nabi sebut bahwa dia ahli surga? Akhirnya Abdullah bin Amr ini datang kepada orang tersebut. Mengatakan, saya mau menginap di rumahmu. Saya mau bermalam di rumahmu karena ada masalah saya dengan orang tua. Ada masalah dengan orang tuanya. Artinya tidak mau pulang ke rumahnya bermalam. Mau bermalam di rumahnya sahabat ini. Karena Abdullah bin Amr melihat sahabat ini dari luar rumah, biasa saja. Tidak ada yang spesial dari amalannya. Kenapa Nabi mengkhususkan dia 3 kali penyebutan ahli surga? Abdullah bin Amr mungkin merasa kayaknya mungkin ada amalan spesial di rumahnya. Ada ibadahnya yang dia lakukan yang kita tidak lakukan. Akhirnya sahabat ini terima dia bertamu. Hari pertama Abdullah bin Amr perhatikan malam harinya tidak ada artinya. Sudah salat isya tidur, salat sedikit, salat malam sedikit, kemudian tidur lagi. Tidak ada yang spesial. Hari kedua juga sama, hari ketiga juga sama. Abdullah bin Amr, terus apa kelebihannya ini orang ini? Sampai-sampai dalam riwayat itu Abdullah bin Amr hampir saja meremehkan orang tersebut. Nah, apa kehebatannya ini orang? Kenapa bisa dijamin surga 3 kali? Kalau dari segi ibadah, Abdullah bin Amr lebih banyak ibadahnya. Abdullah bin Amr itu puasanya seperti puasa Daud. Puasa sehari, berbuka sehari. Sholat malamnya, kebanyakan sholatnya daripada tidurnya. Baca Al-Qurannya. Dia mampu mengkhatamkan Al-Quran tiap hari. Nabi larang. Dalam 3 hari khatam. Jadi Abdullah bin Amr mengatakan, sepertinya saya lebih banyak ibadahku daripada dia. Kenapa saya tidak disebutkan jaminan ahli surga? Kenapa dia? Ini di dalam hatinya Abdullah bin Amr. Akhirnya Abdullah bin Amr jujur kepada orang tersebut. Sebenarnya saya tidak punya masalah dengan bapak saya. Cuma saya suatu hari Nabi menyebutkan bahwasanya akan muncul dari pintu ini ahli surga. Ternyata kamu yang muncul. Besoknya lagi kamu yang muncul. Saya mau tahu amalan apa? Amalanmu itu. Saya bermalam di rumahmu cuma mau melihat kira-kira amalan apa yang kamu amalkan supaya saya juga bisa tiru. Sahabat mengatakan tidak ada itu yang kamu lihat. Tidak ada yang spesial. Begitu. Akhirnya Abdullah bin Amr ini kecewa. Sudah 3 hari bermalam tidak ada hasil. Tapi sebelum Abdullah bin Amr pergi, sahabat ini mengatakan, "Ghaira anni la ajidu fi nafsi
li ahdi minal muslimina ghisyan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Bilang tidak ada amalanku yang spesial kecuali apa yang kamu lihat itu selama 3 hari ini. Itu kan setiap hari saya kerja. Cuma ada satu yang saya lakukan, yaitu saya tidak mendapatkan di dalam hati saya itu kebencian terhadap umat Islam. Tidak pernah membenci, tidak pernah ingin berbuat keburukan. Tidak ada di dalam hatinya ingin melakukan keburukan terhadap seorang muslim, dan tidak pernah iri terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang. Artinya dia jauh dari sifat gish, ya, sifat-sifat buruk, niat-niat jahat. Yang kedua, tidak pernah iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, inilah yang menyebabkan kamu masuk surga, dijamin masuk surga, dan ini yang kami tidak sanggup. Sulit. Jadi banyak orang menganggap bahwa amal soleh itu hanya sholat, puasa, tidak. Justru hati yang bersih, hati yang selamat dari sifat-sifat buruk, itu termasuk amal soleh. Bahkan mengalahkan sholat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak. Apa gunanya sholat banyak, tapi penuh dengan iri dengki, hasad, kebencian. Puasanya banyak, sedekahnya banyak, haji umrahnya, Masya Allah, tapi iri dengki terhadap orang lain. Tidak ada gunanya semua itu. Ya. Makanya termasuk yang sering saya sebutkan itu, banyak orang menganggap bahwa husnul khatimah itu kalau mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan baca Al-Quran, tidak, mati dalam keadaan hati bersih dari sifat-sifat buruk, itu husnul khatimah. Cuma orang tidak tahu. Ya. Ketika seseorang itu wafat dan tidak ada di dalam hatinya kebencian terhadap seorang muslim, tidak ada iri terhadap saudara-saudaranya yang muslim, maka itu husnul khatimah itu. Dan ini husnul khatimah yang paling berat. Apalagi kita di masa media sosial, orang memamerkan kekayaannya, orang menampakkan, sulit sekali. Bisikan-bisikan setan untuk iri, hasad ini sulit dihindari, kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bersih hatinya, salamatus sadr, makanya guru sini sebutkan salamatus sadr. Salamatus sadr itu selamat hatinya dari segala keburukan-keburukan, terutama ini hasad ini. Dia mendapatkan apa? Surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak boleh iri ketika melihat seseorang mendapatkan nikmat. Dan Nabi SAW mengajarkan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan, ucapkan ketika melihat seseorang mendapatkan nikmat. Karena hasad ini, pengaruhnya hasad ini bukan hanya sifat-sifat buruk saja, tapi hasad itu bisa menyakiti seseorang. Atau diistilahkan namanya al-ain. Al-ain itu gara-gara hasad sebenarnya. Biasanya hasad. Biasanya ain itu disebabkan hasad. Tapi tidak mesti. Ketika kita mendapatkan seseorang, melihat seseorang mendapatkan nikmat, kemudian kita iri, dengki, bisa jadi nikmat itu langsung hilang.
langsung hilang. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat namanya Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf sedang mandi. Sahal bin Hunayf ini sedang mandi. Kemudian Amir bin Rabi'ah, sahabat juga, melintas melewati itu. Sahal bin Hunayf sedang mandi. Terus Amir bin Rabi'ah lewat. Biasanya orang mandi itu kan di masa dahulu kan dia mandi di luar rumah, kelihatan. Belum ada kamar mandi. Biasanya kalau orang mandi ya buka baju. Sahal bin Amir ibnu Rabi'ah ini kagum dengan kulitnya ini Sahal. Maka aku tidak pernah melihat seperti hari ini kulit yang sangat indah. Kagum dengan kulitnya itu Sahal. Maka tiba-tiba di waktu yang sama, tiba-tiba Sahal bin Hunayf pingsan. Jatuh, tersungkur. Sakit langsung. Akhirnya dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanyakan, wahai Rasulullah, ini Sahal pingsan. Nabi bertanya, siapa yang kamu duga telah menyerangnya dengan ain ini? Tidak diserang dengan fisik, tapi diserang dengan ain. Sifat kagum, takjub kepada nikmat seseorang. Nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Maka sahabat mengatakan Amir bin Rabi'ah. Sepertinya Amir, karena pas dia lewat tiba-tiba jatuh. Sepertinya dia. Akhirnya dipanggil itu Amir. Ala mayaqtulu ahadukum akha. Atas dasar apa seorang membunuh saudaranya? Ya, kenapa kamu hasad kepada dia? Kenapa kamu kagum berlebihan terhadap dia? Saat riwayat lain sama, saya tidak bermaksud ya Rasulullah, saya cuma kagum dengan keindahan kulitnya, tiba-tiba jatuh. Maka Nabi mengatakan, idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu, kalau seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia takjub dari saudaranya, dia lihat rumahnya mewah, dia lihat mobilnya mewah, dia lihat kecerdasannya saudaranya, dia lihat hartanya saudara, apa saja yang membuat kita kagum, ketampanannya seorang kagum, fal yad'u lahu bil barakah, kata Rasulullah, maka hendaklah dia mendoakan keberkahan untuknya. Kita mengatakan barakallahu fiik, masya Allah, zadakallahu ni'mah. Apa saja kita doakan keberkahan kepada orang yang diberikan nikmat. Jangan hanya sebatas kagum saja. Kenapa? Karena pandangan takjub, pandangan kagum atas nikmat seseorang yang Allah berikan kepada seorang itu bisa ditunggangi syaitan sehingga menjadi ain. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Bahkan seorang syekh menceritakan seorang anak itu sakit bertahun-tahun, diobati tidak sembuh-sembuh. Ternyata yang menyebabkan dia sakit itu bapaknya. Karena bapaknya terlalu kagum dengan anaknya ini. Sehingga ditunggangi syaitan menjadi ain yang tidak sembuh-sembuh. Bahayanya itu. Makanya senantiasa mendoakan keberkahan kepada seseorang yang mendapatkan nikmat. Ya, makanya dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berdoa agar dijauhkan dari keburukan hasad. Di surah apa? Di suratul Falaq. Makanya suratul Falaq termasuk doa-doa ayat-ayat ruqyah dibaca
pagi dan sore, dibaca sebelum tidur, ya, dibaca ketika sakit. Karena bisa jadi kita sakit gara-gara hasad. Kita baca ini surah supaya kita dilindungi dari hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Rabbil falaq karena Allah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur waktu subuh dan waktu-waktu yang lain. Nah, biasanya waktu subuh banyak bertebaran keburukan-keburukan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Min syarri ghasiqin idza waqab, ya, dari keburukan malam, ya, apabila telah malam. Jadi makanya dibaca ketika pagi dan sore, karena sore itu sudah mau masuk malam. Di situ juga banyak keburukan yang syaitan sebarkan. Min syarri nafatsati fil 'uqad, keburukan-keburukan tukang sihir, jin-jin yang jahat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Nah itu. Nah, orang hasad biasanya ditunggangi syaitan sehingga menyakiti orang yang dia hasad itu. Hanya saja dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua pengecualian hasad. Dua pengecualian hasad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Sebagian mengatakan di sini tidak boleh hasad, bukan hasad yang buruk ini yang kita bahas. Yang hasad yang kita bahas ini artinya orang benci ketika Allah memberi nikmat kepada seseorang. Hasad yang tercela itu sifat tidak senang ketika Allah memberi nikmat kepada seseorang. Berharap nikmat yang Allah berikan itu hilang dari orang tersebut. Apakah nikmat itu pindah kepada dia atau tidak? Pokoknya nikmat itu hilang dari seseorang. Itu hasad yang buruk. Sedangkan Nabi mengatakan tidak boleh hasad kecuali dua. Ada yang mengatakan hasad di sini maksudnya ghibthah. Yang dimaksud adalah ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah itu mendambakan nikmat seperti yang Allah berikan kepada seseorang. Dia ketika melihat seseorang mendapatkan nikmat, dia berharap semoga Allah memberikan juga kepadanya nikmat tersebut. Dan tidak berharap atau tidak mendambakan nikmat itu hilang dari orang. Tidak. Dia cuma ingin juga seperti itu. Mau juga mendapatkan seperti itu. Dia tidak benci nikmat itu ada sama orang. Dia ingin sama seperti itu. Jadi bedanya hasad dengan ghibthah. Kalau hasad dia benci orang dapat nikmat. Ini tidak, dia tidak benci orang dapat nikmat. Dia cuma ingin juga dapat seperti itu. Kata Rasulullah tidak boleh hasad kecuali dua. Ya tidak boleh kita mendambakan seperti nikmat yang Allah berikan kepada seseorang kecuali dua nikmat. Yang pertama kata Rasulullah, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halaqatihi fil haq. Ya, seseorang yang Allah berikan nikmat harta, kemudian Allah memberikan hidayah petunjuk kepada orang tersebut sehingga dia memanfaatkan hartanya dalam kebenaran, dalam kebaikan. Jadi ketika kita melihat ada orang kaya seumpamanya, kemudian kekayaannya dia pakai untuk membantu orang lain, dia pakai untuk beribadah, dia pakai membuat pondok pesantren, membiayai anak-anak sekolah,
Ketika kita melihat orang seperti itu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga saya juga diberikan harta dan saya bisa memanfaatkan harta tersebut seperti orang tersebut. Seperti yang dilakukan orang tersebut. Dia memanfaatkan hartanya dalam ketaatan. Dia bersilaturahim dengan hartanya, dia bersedekah dengan hartanya, dia tidak lalai dengan hartanya. Hartanya tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh kita mendambakan nikmat seperti itu. Adapun ketika orang mendapatkan harta tapi ternyata dia tambah jauh dari Allah, dia punya harta tapi dia kikir, dia punya harta tapi hanya dipakai untuk kepentingan dunia saja, tidak dipakai untuk kepentingan akhiratnya, kan tidak pantas kita berharap seperti itu. Karena harta itu mulia kalau cara mendapatkannya bagus dan cara memakainya bagus. Kalau harta semata belum tentu bagus. Jadi kata Rasulullah, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang ini. Yang pertama ini orang yang diberi harta dan dia memanfaatkan hartanya dalam kebaikan, dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahu ilman, ya, bahwa ya'malu bihi wa yu'allim. Orang yang diberikan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Nah, boleh hasad kepada orang seperti ini. Artinya hasad artinya berharap semoga juga diberikan ilmu bermanfaat, ilmu yang dia amalkan, ilmu yang dia bisa dakwahkan. Jadi ketika melihat dua kelompok ini, maka boleh kita berharap kepada Allah. Ini keutamaan duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang kaya yang dermawan. Kita berharap di dalam hati saja atau dalam doa kita, ya Allah, dan saya seperti si fulan, diberi harta dan ketaatan. Atau semoga saya seperti si fulan, diberikan ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya dan mendakwakan ilmunya. Nah, ini dua hasad yang dibolehkan. Artinya boleh kita berharap kepada Allah agar diberikan dua nikmat yang mulia ini. Tapi kalau hanya diberi ilmu tapi tidak diamalkan, diberi ilmu tapi tidak dia dakwahkan, tidak diajarkan, ini tidak boleh kita hasad. Artinya tidak boleh, tidak perlu kita meminta kepada Allah. Karena ilmu itu mulia kalau diamalkan dan didakwahkan. Tapi kalau ilmu saja tapi tidak diamalkan, maka tidak akan menjadi kemuliaan. Jadi ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga masih juga kaitannya dengan hasad di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Artinya jangan kamu iri terhadap karunia yang Allah berikan kepada sebagian kalian atau sebagian lainnya. Artinya nikmat apapun, nikmat harta, nikmat ilmu, jangan iri. Ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang yang tidak diberikan kepada yang lainnya, ketika Allah kasih, itu rezekinya dia. Allah yang kasih dia. Dan Allah yang tidak memberi kita, belum tentu yang diberi lebih bagus daripada yang tidak diberi. Atau mungkin kita tidak pantas untuk diberi. Belum pantas untuk diberi. Belum siap untuk diberi. Makanya perbaiki diri saja. Hasad tidak ada gunanya. Hasad tidak akan merubah keadaan. Hasad tidak akan membuat kita lebih baik daripada orang yang kita hasadi. Iri tidak membuat kita lebih mulia daripada orang yang kita iri. Harusnya ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang, harusnya kita berkaca apa kekurangan kita, apa yang harus kita benahi pada diri kita. Tidak usah iri. Ketika kamu lihat saudaramu lebih cepat hafalannya, lebih mudah memahaminya, coba tanya diri sendiri. Mungkin kita yang lalai, terlalu banyak main, tidak fokus,
Atau mungkin Allah memang belum memberikan kita, maka perbanyak doa. Bukan justru kita hasad terhadap nikmat. Seharusnya ketika kita melihat seseorang diberikan nikmat oleh Allah, kita termotivasi untuk berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan asal berbuat kebaikan, tidak. Keliru itu pemahaman bahwa mengatakan yang penting berbuat baik. Belum. Berbuat baik bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa menjadi yang terbaik. Kita ini umat yang terbaik. Bagaimana menjadi yang terbaik? Lakukan yang terbaik. Jangan asal berbuat baik. Karena biasanya yang asal-asalan itu tidak berkualitas. Sholat asal sholat. Belajar asal belajar. Sekolah asal sekolah. Nah, itu biasanya tidak. Biasanya yang asal-asalan itu tidak lahir dari keikhlasan, ketulusan. Tapi kalau orang yang berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang paling dekat, sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Sabiqu, artinya berlomba-lomba. Para sahabat berlomba-lomba melakukan kebaikan. Adapun iri, tak bagus. Iri tidak membuat kita lebih bagus. Tapi kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, nah ini bagus. Saling memotivasi. Saling mensupport. Ketika temannya hafal sudah 1 juz, kamu juga kejar. Kalau bisa lampaui dia 2 juz, 3 juz, sehingga akan semakin meningkat. Tapi kalau hasad saja, kenapa 2 juz dia ini, mudah-mudahan lupa mudah. Kenapa kamu doakan orang lupa hafalannya? Kenapa kamu doakan orang celaka? Seharusnya kita doakan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Lirijali nasibu mimma iktasabu, lanjutannya ayat ini. Lirijali nasibu mimma iktasabu. Bagi laki-laki ada bagiannya kalau dia berusaha atas usahanya. Walin nisa'i nasibu mimma iktasabna. Begitu juga wanita punya hak atas apa yang dia usahakan. Tidak boleh laki-laki cemburu kepada wanita, wanita cemburu kepada laki-laki. Tidak bisa, musibah itu. Laki-laki cemburu, perempuan di rumah terus enaknya mau juga jadi perempuan. Ya perempuan, enaknya laki-laki bisa keluar rumah jalan-jalan ini, mau jadi laki-laki juga. Itu namanya meninggal sesuatu yang bukan pada posisinya. Terkadang suami memakan harta istrinya, istri memakan harta suaminya tanpa kebenaran. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki punya hak, perempuan punya hak, persamaan hak dalam Islam. Istri tidak boleh menguasai seluruh harta suaminya. Ada juga itu yang sekarang. Kalau sudah menikah, semua harta suami, harta istri. Tidak bisa, haram itu. Pencuri itu, istri pencuri kalau begitu. Semua harta suaminya mau diambil. Apa hakmu? Istri hanya punya hak sebagian. Makanya dalam kewarisan, istri hanya mendapat 1/4 kalau tidak anak. 1/8 kalau ada anak. Kenapa mengatakan semua harta suami adalah harta istri? Itu ajaran keliru itu. Tidak, suami punya hak, istri punya hak. Tidak boleh suami mengganggu harta istrinya, istri mengganggu harta suaminya. Tidak boleh. Tidak boleh saling iri. Bisa jadi mungkin suami istri kerja. Jangan iri dengan penghasilan suaminya. Jangan. Saya tidak setuju itu. Harta gono gini itu. Merusak itu harta gono gini. Tidak jelas. Banyak mudaratnya. Dalam Islam tidak. Lirijali nasibu mimma iktasab. Wal nisa'i nasibu mimma iktasabna. Laki-laki punya bagian atas apa yang dia usahakan. Perempuan tidak bisa. Jadi kalau ada di sini santriwati, kalau sudah menikah jangan mengatakan, mas, suamiku semua hartamu harus saya tahu. Tidak. Istri tidak
tidak punya hak mengetahui pemasukan suaminya. Berapa gajinya? Tidak punya hak. Pokoknya hakmu berapa nafkah, itu saja. Berapa nafkah yang wajib diberikan oleh suami, itu saja. Tapi berapa penghasilannya suami, urusannya dia. Karena punya hak, Allah yang kasih hak. Was'alullaha min fadli. Mintalah keutamaan dari Allah. Hasad tidak memberikan kita lebih. Tidak memberikan, tidak menambah kenikmatan kepada Allah. Justru merusak kenikmatan Allah. Merugikan kita. Kalau ada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, kita juga ingin minta kepada Allah. Jangan hasad. Jika kau melihat temanmu pintar, jangan iri sama dia. Minta kepada Allah. Ya Allah, semoga saya juga dikasih nikmat seperti itu. Minta kepada Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allah tahu siapa yang pantas diberi, siapa yang pantas tidak diberi, siapa yang pantas diberi banyak, siapa yang diberi sedikit, berapa yang diberi, berapa yang tidak diberi. Allah Maha tahu. Jangan kita manusia ini sok tahu. Kenapa Allah kasih itu? Seharusnya ini yang dikasih. Kenapa itu yang pintar? Seharusnya ini yang pintar. Ada orang 1 kali baca hafal, ada orang 10 kali baca baru hafal. Kenapa? Terserah Allah. Allah yang kasih nikmat. Allah Maha tahu. Kita tidak ada tahu apa-apa. Jadi perbaiki diri. Perbaiki diri. Tingkatkan kualitas. Jangan hanya mampu iri dan dengki, itu tidak akan memperbaiki keadaan. Kemudian yang terakhir, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Ini diantara ciri-ciri orang hasad ini. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Kalau kamu mendapatkan kebaikan, mereka bersedih hati. Itu semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada semakin sakit hatinya. Benci terus. Orang dapat nikmat, dia yang sengsara. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Ketika orang yang dia hasadi mendapatkan musibah, gembira sekali. Kasih amiga. Nyamanna. Apanya mana? Seharusnya kita bersedih ketika orang mendapatkan musibah. Ini dia senang, dia gembira ketika saudaranya mendapat musibah. Itu ciri orang hasad itu. Seorang beriman itu, kita gembira ketika saudara kita bergembira, kita turut bersedih kalau saudara kita bersedih. Bukan sebaliknya. Dia dapat nikmat, kita bersedih. Dia bersedih, kita gembira. Allah, musibah. Waliyazubillah. Jadi ukur, lihat masing-masing periksa diri sendiri. Jadi masalah hasad ini hanya kita yang tahu dengan Allah. Allah yang tahu. Dan kita sendiri, kita ini ada hasad atau tidak. Coba lihat. Ketika temanmu mendapat juara 1, mendapatkan hadiah, mendapatkan kiriman, apa saja. Ketika kamu senang, dia dapat nikmat, itu tanda bahwa kamu orang beriman. Ketika kamu turut bersedih, berduka, ketika mendapatkan ujian, cobaan, musibah, itu tanda kau beriman. Tapi kalau sebaliknya, hasad itu, perbaiki cepat. Perlu datang ke dokter. Lebih parah ini daripada TBC, daripada AIDS, daripada kanker. Kalau orang AIDS atau TBC apa semua, fisiknya saja yang rusak. Ini tidak, agamanya rusak, dunianya rusak, akhiratnya rusak. Kalau ada penyakit-penyakit seperti ini, apalagi pelajar, jangan pelajar, ustadz saja juga begitu. Zaman sekarang kacau ini agama ini, umat ini hancur gara-gara ini, sifat hasad ini. Sama orang beriman, hasad, iri, dengki. Tidak senang ketika saudaranya sukses. Tidak senang ketika saudaranya banyak fansnya, banyak jadwal kajiannya, banyak jadwal ceramahnya, banyak pemasukannya. Iri. Ini musibah ini. Antara sesama pelajar, sesama penuntut ilmu, bahkan sesama orang berilmu, ini kacau. Kalau antar orang awam dengan orang awam hasad gara-gara dunia, namanya juga orang awam, tidak paham agama.
Tapi yang jadi masalah ketika orang yang paham agama, pelajar, justru itu yang punya hasad, punya iri dan tidak tahu. Terkadang mulutnya indah tapi di sini, di hatinya ini bergejolak itu. Terkadang di mulutnya memuji, di hatinya mencaci maki. Musibah. Wal'iyazubillah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidun syai'a. Ketika ada orang hasad, iri, dengki kepada kita, sabar. Solusinya sabar. Karena hasad seseorang, iri seseorang tidak akan merugikan kita selama kita dekat dengan Allah. Perbanyak doa. Baca tadi itu. Wirid-wirid. Zikir pagi, petang. Doa sebelum tidur. Doa bangun tidur. Itu semua pelindung dari bahaya hasad. Sabar saja. Kita dicaci, dimaki, diejek, so alim, so pintar, so cantik, so tidak perlu digubris, sabar saja. Orang iri semua di situ tidak akan ada pengaruhnya. Justru ketika orang iri kepada kita, itu tanda bahwa kita lebih baik daripada dia. Nah, tidak mungkin dia iri kepada kita kecuali kalau kita lebih baik daripada dia. Tidak mungkin orang yang di atas itu iri kepada yang di bawah. Musibah juga itu kalau begitu. Orang kaya iri sama orang miskin. Nah, itu parah sekali. Kalau orang miskin iri sama orang kaya wajar. Ini sudah kaya iri sama orang miskin. Ini lebih parah ini. Sudah banyak uangnya, iri lagi sama orang dapat 1.000 saja kasihan. Ada orang biasa begitu, dia dapat 100.000, iri sama orang yang dapat 1.000. Allah. Jadi ketika ada orang iri sama kita, itu tanda bahwa kita lebih baik daripada dia. Jadi sabar saja. Wa in tasbiru wa tattaqu. Sabar, bertakwa, perbanyak ibadah, perbanyak doa, jauhi maksiat. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Maka tipu daya mereka, kejahatan mereka, karena biasanya orang hasad itu banyak makar-makarnya. Banyak kerjaannya supaya kita jatuh. Banyak usahanya. Banyak yang dia lakukan supaya kita nikmat itu yang kita miliki itu hilang. Kita dijahili, diganggu, disakiti. Supaya nikmat itu hilang. Innallaha bima ta'malu bima ya'maluna mahid. Allah Maha mengetahui segala yang mereka kerjakan. Mungkin dia menjahati kita di belakang. Yakinlah Allah, ada Allah yang tahu. Allah yang menjaga kita. Allah yang akan menghukum mereka. Yang hasad kepada kita. Yang iri kepada kita dan dengki kepada kita. Ya. Jadi ini 3 ayat yang kita baca pada malam hari ini semuanya tentang hasad. Bahayanya hasad, buruknya hasad, bagaimana kita terhindar dari hasad. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan sebutkan hadis-hadis yang berbicara tentang hasad ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari sifat-sifat yang buruk, senantiasa menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia, kita dijauhkan dari sifat hasad, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal akhuna. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas pemaparan yang tadi. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada anak-anak kita baik di masjid juga di asrama AG. Kita beri kesempatan dulu kepada anak-anak santri dari kelas 1. Siapa yang bisa mewakili? Tafadhol. Maju nak. Dibaca tadi ayatnya yang dijelaskan oleh Guru. Satu orang maju.
Ada? Belum ada? Siapa yang wakili? Atau kelasnya maju? Ayo. Kan memang yang jelas nama yang salam dulu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Michael. Bisa dibaca tadi ayatnya yang dibacakan Guru Tak. Silakan. Ayat yang kedua sampai keempat. ولا تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئات يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون خبير. Masya Allah. Baik, syukran. Lanjut ke kelas 2 yang di Asrama AG. Siapa yang wakili? Dimunculkan layarnya di Asrama AG. Siapa mewakili? Ya, kami dari Asrama G mengucapkan mohon maaf karena laptopnya Ustadz lagi bermasalah. Oh, enggak apa-apa. Suaranya saja. Jadi tidak jelas juga tadi kedengaran. Oh, enggak kedengaran. Apa Iya. yang bisa ditangkap tadi? Tidak ada didengar karena suaranya kecil sekali baru pecah juga. Oh iya, iya. Baik. Kita lanjut Ya. ke yang kelas 3 di masjid. Tafadhol. Maju. Saya dijawab ya. Apa yang dijelaskan tadi Gurta. Yang pertama, apa dampak buruk dari hasad? Apa yang dicatat tadi?
Apa dampak buruk dari hasad? Ya. Yang pertama, orang yang Allah berikan nikmat harta, kemudian memberikan hidayah taufik sehingga ia Ini dampak buruk nih, salah itu. Bukan itu. Itu yang dibacakan tadi, itu hasad yang dibolehkan. Ini yang saya tanyakan, dampak buruk dari hasad. memiliki sifat hasad, itu hakikatnya dia tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah. Yang Yang kedua, kedua, kebanyakan hasad biasanya menghalangi seseorang untuk menerima kebaikan atau kebenaran dari Allah. oh iya. Tadi lanjut yang kedua, hasad yang dibolehkan ada 2 juga disebutkan. Yang pertama, orang yang Allah berikan nikmat harta, kemudian Allah memberikannya hidayah atau taufik sehingga ia memakainya untuk kebaikan di jalan Allah. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu kemudian ia mengamalkannya dan kemudian diajarkan kepada orang yang lain. Ya. Pertanyaan ketiga, apa ungkapan saat takjub akan sesuatu atau kagum akan sesuatu? Apa ungkapan yang diucapkan saat takjub akan sesuatu atau kagum supaya tidak berujung kepada ain? Kita harus mendoakannya dengan doa yang baik. Contohnya, Masya Allah, Tabarakallah, Zadakallahu an-ni'mah. Barakallahu fiik, Masya Allah, barakallahu ni'mah. Pertanyaan terakhir, apa itu ghibtah? Iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, tapi tidak membencinya. Atau tidak mengharapkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Dan mendoakan kepada dirinya sendiri. Ya, baik. Syukran. Terima kasih. Gimana, Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Alhamdulillah. Oke, kelas 3 kayaknya ini yang terakhir ini deh. Kelas 3, Ustaz. Sudah kelas 3 di. Yang pertama tadi kelas 1. Yang kedua di asrama. Agak kurang bagus kayaknya anunya. Dan yang terakhir ini yang kata pertama di. Ya, 6. Baik. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita sering-sering begitu ya, supaya bisa diulang materinya. Selanjutnya kita persilakan kepada Gurta untuk memberkahi pengajian kita dengan doa. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا اللهم رب زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعاء لا يستجاب له وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik, kita akhiri. Insyaallah kita ketemu di pengajian berikutnya. Billahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.